Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Diah Atmarini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Sri Kristiani, SPD SD selaku Kepala SD 5 Hadipolo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 5 Hadipolo. Pertama kali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, saya Nur Hidayati selaku moderator dan rekan saya Diah Atmarini selaku pemateri dalam acara pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SD 5 Hadipolo oleh Ibu Sri Kristiani SPD SD. Yang keempat, penyajian materi oleh Ibu Diah Atmarini selaku CGP Angkatan 9. Yang kelima, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah kamu, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bernyam untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SD 5 Hadipolo. Kepada Ibu Sri Kristiani SPD SD kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Antipolo, yang kami hormati pula Ibu Diah Marini selaku pemateri pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya maka pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti destinasi budaya dengan judul penerapan budaya positif SD 5 Antipolo dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari lahir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Marini yang berkenan untuk menyampaikan materi diseminasi penerapan pengalaman budaya positif. Semoga kali ini hal yang akan disampaikan oleh beliau nanti bermanfaat bagi kita dalam menjalankan tugas sehari-hari di sekolah maupun di lingkungan tempat kita tinggal, dan bermanfaat juga untuk anak didik kita di sekolah. Selanjutnya, dukungan saya berikan kepada Ibu Diah sepenuhnya dalam dalam rangka destinasi budaya positif ini. Pelaksanaannya saya berikan sepenuhnya kepada beliau dan kepada Bapak Ibu Guru yang lain. Saya juga memberikan harapan supaya penjenengan semua mendaftar menjadi calon guru penggerak, supaya masih muda-muda, supaya nanti ada hal yang baru di sekolah kita, memberi warna, jadi anak-anak lebih senang belajar, anak-anak lebih tertarik untuk belajar di sekolah kita jika guru-guru kita menjadi guru penggerak, mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar, untuk menambah ilmu dan menambah wawasan, dan akhirnya jadi outputnya juga anak didik kita akan menjadi anak didik yang lebih baik, ya, lebih berkualitas. Demikian Bapak Ibu Guru, mohon maaf apabila penyampaian kata-kata saya kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Kepada selanjutnya yaitu acara inti penyajian materi oleh Ibu Diah Atmarini SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada pagi hari ini. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD 5 Antipolo yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi penerapan budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4 bersama saya Diah Atmarini selaku calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum kita memasuki inti materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru untuk speaking terlebih dahulu. Speaking kali ini kita akan melaksanakan tepuk semangat. Supaya apa? Kita melaksanakan kegiatan hari ini bisa lebih bersemangat lagi dan nantinya bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi seperti ini nanti ketika saya mengucapkan tepuk semangat, semangat dua tangan diataskan. SD 5 Antipolo luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu, oke? Kita mulai tepuk semangat, semangat. SD 5 Antipolo luar biasa. Baik, supaya lebih bersemangat bisa tolong berdiri sambil berdiri semua.
speaking dulu. Tepuk semangat. Semangat. SD 5 di Polo. Luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif di SD 5 di Polo. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, ketika mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di benak Bapak Ibu guru semua? Bisa angkat tangan yang ingin menjawab. Yang terbesit di benak Bapak Ibu guru ketika mendengar kata budaya positif itu apa ya? Ya, Bu Ivana? Perilaku yang sesuai dengan aturan. Perilaku yang sesuai aturan, ya. Boleh yang lainnya? Ya, Bu Yuli? Memiliki karakter yang baik. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Budaya positif itu gambarannya adalah siswa yang memiliki karakter yang perilaku yang baik, perilaku yang positif. Ya, benar sekali. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang budaya positif. Penting tidak budaya positif itu diterapkan di sekolah? Penting ya Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu dilaksanakan dengan tujuan menumbuhkan karakter anak sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila. Budaya positif di sekolah akan dapat menumbuhkan karakter positif seperti yang disampaikan Bu Juli tadi, yang bukan hanya mendorong siswa itu cerdas dari segi akademik, tapi juga memiliki moral yang baik, sehingga nanti ketika anak-anak kita itu berada dalam lingkungan masyarakat, mereka bisa membaur sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan untuk menciptakan budaya positif, itu kuncinya adalah kita menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Proses belajar berlangsung secara maksimal, dan tentunya ini berasal dari motivasi diri siswa sehingga membentuk karakter positif yang baik. Nah, untuk selanjutnya, konsep inti budaya positif yang akan kita bahas itu ada 8 topik. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang paradigma pembelajaran baru. Nah, kalau kita berkata tentang perubahan, berarti tidak mungkin kita itu semudah membalikan telapak tangan, apalagi perubahan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan dan tahapan hingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang berdasarkan pada minat dan bakat anak. Karena seperti yang kita tahu bahwa peserta didik itu adalah anak atau individu yang unik. Setiap individu itu punya karakter, punya motivasi, punya minat, punya gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, itulah yang menjadi dasar kita dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi hingga membentuk yang namanya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru pasti sudah tahu profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6, ya benar sekali, dan itu kita upayakan supaya bisa kita terapkan dalam pembelajaran hingga membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nah, supaya lebih mengingat lagi, saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, sehingga nanti bisa dipahami dan bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Bisa kita bernyanyi sama-sama ya untuk lagu profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia.
sehingga anak-anak juga tahu 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa. Kalau disampaikan dengan nyanyian pasti akan lebih mudah dan sangat menyenangkan. Selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya garis bawahi ada 4 inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama setiap siswa unik, yaitu sesuai minat dan bakat masing-masing. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa setiap siswa itu sangat unik. Setiap siswa membawa karakternya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan siswa satu dengan siswa lainnya. Pasti mereka memiliki keistimewaannya masing-masing. Dan tugas kita adalah mengembangkan apa yang sudah mereka miliki. Kemudian yang kedua, sesuai kodrat alam dan zaman anak. Di sini kodrat alam itu adalah berkaitan dengan minat dan bakat yang sudah dibawa anak. Karena anak itu sudah memiliki sejak lahir, mereka sudah memiliki, dan tugas kita yaitu tadi sebagai penuntun, sebagai among untuk bisa mengupayakan agar potensi mereka bisa berkembang secara maksimal. Dan di sini ada istilah kodrat zaman. Kita sebagai guru itu memang harus sekali menyesuaikan dengan kodrat zaman di mana anak itu berada. Kalau sekarang itu zamannya tentang digital atau teknologi, berarti mau tidak mau dalam pembelajaran kita harus menerapkan atau melibatkan yang namanya teknologi. Sesederhana mungkin atau sebagus mungkin kita harus melibatkan yang namanya teknologi. Kemudian yang ketiga, guru sebagai penuntun. Nah, ini selaras dengan semboyan ing karso sangkuwada ing madya mamengkarsa tuturi handayani. Nah, inilah tugas kita sebagai guru. Kita dampingi sesuai kecepatannya buat strategi yang bervariasi. Kita tidak mungkin dalam pembelajaran itu hanya menggunakan satu strategi. Padahal yang kita hadapi itu bukan satu anak, tapi melainkan lebih dari satu anak. Dan masing-masing itu pastinya punya gaya belajar masing-masing. Ibaratnya kita itu dokter, pastinya kita akan memberikan obat sesuai dengan apa? Gejalanya. Iya, tidak mungkin kita memberikan satu obat untuk semua pasien, itu kan tidak bisa. Ibaratnya seperti itu. Kemudian yang keempat, berpihak pada siswa sesuai kebutuhan dan kepentingan siswa. Nah, kata-kata berpihak pada siswa, otomatis kita pasti mengingat siswa itu anak-anak, dunianya itu bermain, dunianya itu menyenangkan. Pastinya kita dalam pembelajaran pun harus menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan, karena itu memang dunia mereka. Kalau kita mau menyiapkan pembelajaran yang penuh tekanan, pasti tidak akan pernah tersampaikan apa itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, nah, ini ada materi mengenai miskonsepsi tentang ilusi kontrol. Kenapa disebut miskonsepsi? Kenapa disebut dengan istilah ilusi? Di sini ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah sebuah ilusi. Karena apa? Sebenarnya 4 hal ini kita tidak bisa menentukannya, kita tidak bisa memastikannya. Untuk yang poin pertama tadi, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memang tidak mau. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol, tapi pada dasarnya itu tidak bisa. Misalkan ada lomba, ada murid yang pintar menyanyi, kita sebagai guru ingin mengikut sertakan murid itu dalam lomba tersebut, tapi pada dasarnya murid itu tidak mau. Nah, yang ada hanya akan sebuah paksaan. Jadi tidak bisa guru itu mengontrol murid. Mungkin murid itu akan mau, tapi tidak didasari oleh keinginan sendiri. Nah, selanjutnya itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sebenarnya tidak benar ya, dan tidak tentu bahwa kritik itu bisa membuat karakter kita menjadi lebih kuat. Justru kalau kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah, itu hanya akan membuat
identitas gagal pada diri anak. Identitas gagal itu yang seperti apa? Identitas gagal itu membuat anak itu tidak percaya diri, minder, penuh tekanan. Kadang kan kita juga menghadapi murid yang seperti itu. Kalau kita kritik atau kita sampaikan kritikan kita, dia seperti memendam sesuatu. Nah itu kan juga sebenarnya kita tidak bisa memaksakan itu, karena memang setiap orang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, tapi dari segi ini penguatan positif itu tidak bisa menentukan bahwa kita bisa mengontrol murid. Misalkan kita sering memberikan hadiah atau pujian kepada murid kita. Misalkan murid kita yang nanti kalau kamu dapat 100 saya akan memberikan hadiah. Itu sebenarnya juga tidak baik, karena hanya akan apa? Membuatnya merasa ketergantungan. Jadi dia melakukan sesuatu bukan karena dari hati dari motivasinya sendiri, tapi karena ketergantungan terhadap hadiah atau terhadap pujian. Itu juga sebuah ilusi dan belum tentu bermanfaat dan efektif. Mungkin dalam jangka waktu pendek itu akan bermanfaat, tapi jangka waktu panjang akan membentuk karakter yang kurang baik. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Seperti kita itu guru, orang dewasa itu seringkali memaksakan kehendak kita pada murid. Tapi sebenarnya itu tidak menentukan kita bisa mengontrol murid. Kita hanya bisa memaksa, memberikan tekanan yang nantinya justru akan menimbulkan jarak antara kita dengan murid. Murid akan merasa tertekan dan justru akan timbul permusuhan. Dan yang bisa kita lakukan terkait dengan teori kontrol ini adalah kita berupaya untuk menciptakan motivasi dalam diri siswa. Jadi jangan sampai ada penekanan, pemaksaan, tapi yang bisa kita lakukan adalah memunculkan motivasi intrinsik siswa. Untuk selanjutnya, ini berkaitan dengan perubahan paradigma. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dulu itu stimulus respon tentang dunia itu beranggapan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi ini berkaitan dengan kebutuhan anak. Setiap murid itu punya kebutuhan masing-masing. Ada mungkin satu murid yang kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi, ada juga murid yang kasih sayangnya itu kurang atau tidak terpenuhi. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Berarti untuk menghargai setiap pandangan orang itu sudah harus ya kita lakukan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu tentang stimulus respon tentang dunia. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau teori stimulus respon. Kita selalu menganggap bahwa perilaku buruk itu selalu salah, tanpa tahu sebabnya, tanpa tahu alasannya, langsung memberikan kesan itu salah dan tidak baik. Sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalaupun ada yang kurang baik, pasti ada sebabnya, ada alasannya. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Kalau yang teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang penjelasan tentang ilusi teori kontrol. Kemudian yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon tentang dunia, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau tentang kalau teori stimulus respon itu, kalau tidak berhasil bujuk paksa seperti itu. Kalau yang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi biasanya dilakukan pilihan atau bujukan atau tawaran
Kemudian kalau stimulus respon, model berpikirnya menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Biasanya kalau ada dua belah pihak, kita cari tahu solusinya masing-masing sehingga kedua belah pihak itu juga menerima manfaat atau solusinya. Selanjutnya yaitu kita masuk tentang disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, disiplin positif ini tentunya berkaitan dengan kebiasaan kita, berkaitan dengan perilaku kita. Makanya kita sebagai guru mengupayakan untuk memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti misalnya pagi kita membaca Asmaul Husna atau kita mengadakan sholat dulu berjamaah. Itu kan juga termasuk kegiatan-kegiatan yang mendukung disiplin positif. Kalau dalam pembelajaran otomatis berkaitan dengan metode atau media atau model yang kita gunakan. Kemudian untuk selanjutnya disiplin positif, masih dalam disiplin positif. Nah, ciri dari disiplin positif adalah tanpa kekerasan dan ancaman. Komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan siswa. Siswa memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan punya tanggung jawab. Nah, ini yang perlu ditekankan, bahwa ketika seorang siswa melakukan kesalahan, kita jangan langsung melihat kesalahannya apa, tapi cari tahu penyebabnya sehingga membentuk siswa yang bertanggung jawab. Kemudian menumbuhkan profil pelajar Pancasila tadi yang ada 6 dimensi. Kemudian memberdayakan siswa melakukan sesuatu karena keinginannya sesuai nilai diri dan motivasi diri. Jauhkan kata paksaan, jauhkan kata penekanan, karena di sini kita ingin tumbuhkan motivasi intrinsik hingga membentuk siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi ada istilah tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Nah, seperti ini nilai-nilai kebajikan. Kalau dari profil pelajar Pancasila berarti beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian kalau menurut Primary First Program atau PGP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas dan mandiri. Kemudian yang keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak menjadi orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang harapannya bisa diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini penting sekali karena ketika salah satu kebutuhan itu tidak terpenuhi, pasti akan menimbulkan perilaku-perilaku yang negatif atau kurang sesuai aturan. Ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ini berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini juga ada kaitannya dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan juga menjadi bagian dalam kelompok. Kalau rasa kasih sayang dan rasa diterima ini siswa kurang, otomatis mereka akan melakukan perilaku yang kurang baik, karena istilahnya mereka itu mencari perhatian kita sebagai guru. Kemudian penguasaan. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Ini berkaitan dengan harga diri dan ingin dianggap memimpin serta berprestasi dan ingin diakui. Kemudian kebebasan. Ini berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan amarah dirinya. Kemudian kesenangan, yaitu berkaitan bermain dan antusias serta tertawa. Kenapa di sini kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia? Nah, ini
karena ini kaitannya dengan peserta didik, dengan siswa kita. Kalau kita tidak memahami mereka, satu saja tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Misalkan pembelajaran kita itu masih yang konvensional atau menekan siswa. Nah, ini kan berkaitan dengan kesenangan. Siswa tidak senang, siswa tidak tertarik, pasti akan menimbulkan hal-hal seperti siswa berbicara sendiri dalam pembelajaran atau bermain atau mengganggu temannya. Ini kan ada kaitannya dengan pembelajaran, apalagi dengan kasih sayang. Nah, misalnya di rumah itu tidak dapat kasih sayang dari orang tua. Nah, di sekolah pasti akan menimbulkan hal-hal yang istilahnya ingin mencari perhatian kita sebagai guru. Itu juga perlu dipahami, karena kalau menimbulkan perilaku seperti itu sebenarnya tidak salah ya, hanya saja memang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kemudian untuk selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan dasar itu ada tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik ini berasal dari luar, yang biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik itu dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, motivasi untuk menghindari hukuman. Nah, ini biasanya terjadi pada siswa kita yang memang melaksanakan sesuatu itu karena motivasinya agar tidak mendapat hukuman. Ini sebenarnya juga kurang baik ya. Orang dengan motivasi menghindari hukuman akan melakukan sesuatu karena menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh padanya secara fisik. Ini kurang baik karena dia melakukan perilaku itu hanya untuk menghindari sebuah hukuman. Kemudian untuk motivasi mendapat hadiah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Jadi dia hanya memikirkan apa yang dia dapatkan. Dia untung tidak? Kalau dia tidak untung atau tidak mendapatkan sesuatu, dia juga tidak akan mau melakukan apa yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu dampak hadiah. Seperti yang tadi di awal kita membahas tentang dampak hadiah atau pujian yang berlebihan. Itu membuat berkecil hati jika gagal, kemudian cemas dalam persaingan, berhenti mencoba jika merasa tidak mampu bersaing, kemudian hilang kreativitas dan merasa dihukum karena tidak suka dikendalikan, kemudian kebahagiaan dan kebanggaan atas pencapaiannya menjadi tertutupi. Hadiah itu hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tapi tidak bermanfaat untuk jangka panjang, karena akan membentuk karakter-karakter itu tadi yang hanya mau mencari keuntungan, tidak berasal dari dalam dirinya sendiri. Kemudian, nah ini yang paling baik adalah motivasi internal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai dan melakukannya, karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai tersebut. Sadar dalam dirinya, kalau saya melakukan ini ada manfaat untuk diri saya sendiri. Nah, itu jauh lebih baik dan akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan teori motivasi. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, sudah pasti Bapak Ibu guru sudah mengenal yang namanya hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Sudah pasti kalau hukuman itu pasti menyakitkan, baik itu secara fisik maupun secara verbal. Tidak nyaman untuk murid, korban mendapat keadilan. Nah, kalau hukuman itu hanya korbannya yang dipikirkan. Kemudian murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak merasa takut, kemudian tidak terencana atau tiba-tiba dan hanya bersifat satu arah. Kemudian kalau konsekuensi, nah konsekuensi ini jauh lebih baik daripada hukuman, yaitu sesuatu memang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek.
Nah, untuk yang ketiga, restitusi ini merupakan istilah yang mungkin baru yang ada sekarang ini. Sebelumnya saya juga belum tahu ada istilah restitusi. Nah, restitusi ini merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapat ganti, murid mendapatkan penguatan. Jadi kalau restitusi itu ada dua belah pihak yang sedang misalkan sedang bermusuhan atau sedang terjadi sesuatu, itu tidak hanya korbannya yang mendapat keadilan, tapi satu pihak lainnya juga mendapatkan penguatan. Karena di sini kalau restitusi itu mencari pemecahan masalah, sehingga keduanya itu dapat manfaat dan tentunya belajar untuk bertanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya saya punya kuis interaktif Bapak Ibu. Tadi sudah belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang saya punya kuis interaktif tentang kedua hal, yaitu hukuman dan konsekuensi. Karena untuk restitusi mungkin menjadi hal baru. Kalau hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu harus bisa membedakan keduanya. Nah, di sini ada 7 kalimat atau 7 aktivitas, dan tugas Bapak Ibu adalah membedakan hukuman dan konsekuensi dari kalimat-kalimat tersebut atau tindakan-tindakan yang sudah saya sebutkan di atas. Coba siapa yang sekiranya mau mencoba untuk mengelompokkan mana tindakan yang termasuk hukuman dan mana tindakan yang termasuk konsekuensi. Boleh raise hand untuk maju ke depan. Enggak, siapa yang mau bergerak? Silakan Bu Juli untuk maju ke depan untuk mulai membedakan hukuman dan konsekuensi. Terima kasih Bu Juli. Coba kita kirimkan jawabannya dulu. Kira-kira sudah benar apa masih kurang tepat? Nah, dari ketujuh kalimat tadi Bu Juli sudah berhasil membedakan hukuman dan konsekuensi. Di sini salah satu hukuman adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Nah, ini kan tidak ada hubungannya ya dengan istilahnya terlambat ke sekolah itu kan berkaitan dengan kedisiplinan. Hukumannya menulis 100 kali. Apakah dengan menulis 100 kali itu bisa membuat siswa disiplin? Belum tentu. Makanya kalau hukuman itu biasanya memang tidak ada kaitannya dengan kesalahan. Hukuman itu tiba-tiba dan memang tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang siswa perbuat. Kalau misalkan di sini konsekuensi, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Nah, ini ada hubungannya. Ada siswa yang berlarian kemudian menyinggol air di meja kita dan menumpah di meja. Nah, memang konsekuensinya harus membersihkannya. Ini ada kaitannya dan ini juga berkaitan dengan perilaku tanggung jawab. Jadi kalau konsekuensi itu memang masih ada kaitannya dengan perilaku yang dia perbuat seperti itu. Siapa lagi yang mau
memainkan permainan atau kuis interaktif ini bisa mengangkat tangan. Ya, silakan Bu Nur untuk maju ke depan untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Baik, terima kasih Bu Nur atas partisipasinya. Sekarang kita coba ya cek jawabannya. Nah, ternyata sudah benar semua, berarti Bapak Ibu Guru sudah bisa membedakan tentang hukuman dan konsekuensi, dan harapannya nanti bisa memperbaiki atau menambah pengetahuan kita tentang apa itu hukuman dan konsekuensi. Sebelumnya kita akan tepuk tangan untuk Bu Juli dan Bu Nur ya, yang sudah berani maju untuk mencoba kuis interaktifnya. Selanjutnya kita membahas tentang restitusi. Kalau tadi kita sudah membedakan hukuman dan konsekuensi, sekarang kita coba cari tahu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan menjadi, dan bagaimana mereka akan memperlakukan orang lain. Dan restitusi ini adalah hal yang paling baik dalam kita menyikapi suatu masalah. Untuk 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau dalam restitusi itu tidak seperti kita menghukum, tapi kita telusuri dulu dari kedua belah pihak sehingga kita dapat belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kalau restitusi ini kita menawarkan kepada anak. Kalaupun anak itu belum mau, kita bujuk bagaimana anak itu bisa mau sehingga muncul motivasi dalam dirinya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini kaitannya dengan 5 dasar kebutuhan tadi. Ini kaitannya dengan restitusi sehingga terpenuhi tidak dari 5 kebutuhan dasar tadi sehingga menimbulkan suatu perilaku. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, supaya suasananya lebih bersemangat lagi, saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru untuk ice breaking lagi. Karena dalam pembelajaran ataupun dalam suatu kegiatan ice breaking itu penting ya Bapak Ibu ya. Nah, coba sekarang bisa berdiri terlebih dahulu. Ice breaking kali ini itu tentang tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Kalau tepuk pagi 1 kali, kalau tepuk siang 2 kali, kalau tepuk sore 3 kali, dan kalau malam kita tidak tepuk. Dan ini melatih konsentrasi Bapak Ibu terhadap kegiatan ini juga, sekaligus juga sambil kita relax agar lebih bersemangat lagi. Saya mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam.
Berarti masih ada yang belum konsentrasi. Coba kita ulangi lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tepuk malam itu ya tidak tepuk ya. Coba ulangi lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini sudah kembali untuk berkonsentrasi. Kita lanjutkan materi kita, yaitu posisi kontrol seorang guru. Nah, ini ada materi tentang posisi kontrol seorang guru. Itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua itu pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat itu pemantau, yang kelima itu manajer. Terus terang saja, untuk posisi kontrol guru ini, saya sendiri sebelumnya itu sering sekali berperan sebagai pembuat merasa bersalah atau penghukum. Nah, kita langsung ketika melihat siswa yang salah, langsung menghukumnya, langsung mengeluarkan kata-kata yang nadanya itu negatif. Nah, padahal dari kelima posisi kontrol ini, yang paling baik adalah manajer. Nah, manajer maksudnya manajer itu yang seperti apa? Manajer itu yang bisa mengelola atau menyelesaikan suatu permasalahan dari berbagai segi atau berbagai pihak. Nah, di sini saya jelaskan dulu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Apapun bentuknya, yang namanya hukuman pasti lebih banyak dampak negatifnya daripada manfaatnya, mau itu fisik ataupun verbal. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya dari nada-nada kalimatnya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ia bersuara lebih lembut, tapi biasanya kalimatnya itu bernada negatif yang seringkali membuat orang itu akan merasa bersalah atau merasa minder, merasa malu. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Bahasanya memang bahasa teman, tapi tetap ada usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian yang keempat, pemantau atau monitor. Monitor berarti mengawasi. Kemudian yang kelima, manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kalau yang manajer itu seperti yang kita tahu tadi, telusuri dulu masalahnya cari tahu dari berbagai pihak yang berselisih, kemudian baru untuk menuntun mereka menemukan solusinya. Jadi solusinya itu dari diri mereka sendiri, kita hanya menuntun sehingga muncullah karakter untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, nah, posisi kontrol seorang guru yang terbaik itu memang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ketika kita menerapkan 5 posisi kontrol guru, ini adalah contoh-contoh kalimat yang digunakan. Kalau penghukum langsung mengucapkan hormat pada bendera selama 1 jam, tidak peduli alasannya dia itu tidak memakai itu apa, sebabnya apa, karena apa, langsung disuruh hukuman. Di sini bisa berupa hukuman fisik ya, karena dia penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nadanya memang nada lembut, tapi kan istilah kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak itu kan kalau seolah memberikan gambaran pada siswa, saya ini berarti siswa yang tidak bisa membuat senang guru, istilahnya kan seperti itu. Jadi tetap kurang baik.
Kemudian untuk teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kalau posisi teman itu memang bahasanya masih bahasa-bahasa yang lembut, bahasa teman. Walaupun itu yang mengucapkan adalah seorang guru. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri topi dan jangan diulang lagi. Nah ini posisi pemantau. Kemudian untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Berarti ditanyakan dulu. Sadar tidak dia melakukan kesalahan? Tanyakan dulu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Baru tanya. Pendapat dia itu untuk mengatasi masalah itu apa? Nah, kalau dia baru jawab, tugas kita adalah menuntunnya supaya terselesaikan masalah tersebut. Nah, di sini kita ada kuis interaktif lagi mengenai 5 posisi kontrol guru. Dari 5 tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kita harus bisa membedakannya, baik itu dari segi kalimat ataupun aktivitasnya. Saya buka terlebih dahulu. Kira-kira dari Bapak Ibu Guru ada yang mau mencoba untuk mengelompokkan agar sesuai, menjodohkan agar sesuai dengan posisi kontrol masing-masing? Bisa katakan, yuk Bu Ayu silakan maju ke depan. Baik, terima kasih untuk Bu Ayu. Berikan tepuk tangan untuk Bu Ayu. Terima kasih. Coba kita cek dulu jawabannya. Dari kelima posisi kontrol ini, Bu Ayu sudah bisa membedakan yang namanya manajer, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan penghukum ya dari segi kalimatnya. Di sini kan kalau manajer, Bu Ayu di sini isinya jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini juga kalimat yang diucapkan kalau kita menempatkan diri pada posisi manajer. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Masih lebih halus kalau teman itu ya. Kemudian pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Karena pemantau ini hanya mengawasi, jadi kalimat yang diucapkan pun hanya sebatas apa yang telah kamu lakukan, seperti itu. Kalau pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini langsung memberikan efek yang tidak baik bagi anak. Kemudian penghukum, kamu selalu saja salah. Ini termasuk penghukum ya. Ini bisa berdampak pada identitas gagal anak-anak. Anak itu merasa minder, merasa malu karena tidak bisa membuat senang Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau mencoba lagi selain Bu Ayu untuk maju mengerjakan kuis interaktif tentang 5 posisi kontrol guru. Oh ya, silakan Bu Ivana untuk mencoba kuis interaktifnya. Terima kasih kepada Bu Ivana. Coba kita cek dulu. Oke, benar semua. Berikan tepuk tangan untuk Bu Ivana atas partisipasinya.
kontrol guru. Nah, Bapak Ibu berarti sudah memahami 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu ada 5 ini, dan harapannya nanti kita sebagai guru bisa berperan sebagai manajer. Karena manakala kita menghadapi suatu kasus, kita tidak bisa hanya melihat dari segi kesalahannya saja, tapi kita juga harus tahu penyebabnya sehingga bisa memberikan solusi terbaik dengan membantu siswa menemukan pemecahan masalahnya. Nah, setelah dari posisi kontrol guru, kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa kita menyebutnya dengan istilah keyakinan kelas? Kenapa tidak dengan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas itu berbeda ya dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu nilai-nilainya berasal dari pendapat siswa, kemudian disepakati, diyakini, harapannya apa? Dengan nilai-nilai yang diyakini tadi, siswa bisa lebih bertanggung jawab. Tapi kalau peraturan kelas itu pastinya bersumber dari guru, hanya dari guru, dan kita menuntut siswa untuk bisa menaati aturan yang kita buat. Makanya kita kenal dengan istilah keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Nah, harapannya itu tadi kita membentuk siswa yang bertanggung jawab. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja lalu mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan ini yang paling terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan ini membedakan yang namanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas seperti itu. Kemudian untuk prosesnya itu semua siswa bebas berpendapat, bebas menyebutkan tentang apa yang ingin disepakati di kelas. Mereka boleh menyebutkannya masing-masing, misalkan 1, kemudian mencatat semua masukan siswa, kemudian menyusun keyakinan kelas, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalkan jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas atau di halaman sekolah. Jadi tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak boleh atau dilarang. Misalkan kita membuat keyakinan kelas tidak boleh menyontek saat ulangan, nah itu diubah menjadi jujur saat mengerjakan ulangan. Jadi misalkan tidak boleh terlambat, berarti kita bisa menyebutkan disiplin waktu. Jadi lebih bernada positif, tidak boleh bernada negatif. Kemudian setelah dikumpulkan, kita tinjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kita seleksi, kita jadikan keyakinan kelas dan ditempel di dinding kelas masing-masing untuk bisa diterapkan. Kenapa kita melibatkan siswa? Karena harapannya nilai ini, nilai keyakinan kelas itu dari siswa dan dilaksanakan siswa, diyakini dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kalau peraturan itu kan biasanya dari kita guru, jadi satu arah. Siswa tidak tahu tentang proses pembuatan peraturan itu seperti apa. Yang mereka tahu adalah mereka harus menaati poin-poin peraturan sekolah. Itu yang membedakan tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, di sini saya pribadi sudah menerapkan cara atau membuat keyakinan kelas di kelas 5 ini bersama murid-murid saya. Mulai dari tahapan awal mereka menyampaikan pendapat, menuliskan pendapatnya, sampai juga kita menempelkan di kertas, kita kita saring, kita pilih kira-kira yang mau dimasukkan itu apa saja gitu. Setelah itu setelah disepakati ditandatangani dan diharapkan bisa dilaksanakan secara tanggung
jawab. Mari kita menyimak video proses pembuatan keyakinan kelas 5 ini yang sudah saya laksanakan bersama murid-murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana hari ini? Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Belum. Baik, kalau belum, Guru akan menjelaskan terlebih dahulu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang dapat kita terapkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, keyakinan kelas itu bentuknya mirip-mirip seperti kesepakatan kelas. Dari kelas 5 harus memiliki keyakinan kelas. Kenapa dalam bentuk keyakinan? Karena dengan keyakinan maka kita nantinya bisa meyakini pada diri kita sendiri dan pastinya kita akan berusaha bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Nah, untuk keyakinan kelas itu sendiri, misalnya itu di dalam kelas kita harus saling menghargai dan saling menolong. Itu juga termasuk contoh dari keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Kalimat positif itu yang seperti apa? Nah, misalnya tadi saling menghargai, saling menolong. Misalnya di dalam kelas itu ada aturan tidak boleh menyontek. Nah, sebaiknya jangan menggunakan kata tidak boleh, jangan dilarang, tapi diubah menjadi apa? Selalu bersikap jujur dalam mengerjakan tugas. Jadi untuk keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat positif. Dan sampai sini nanti ini Ibu akan memberikan kertas. Kalian harus menuliskan keyakinan kelas apa yang ingin diterapkan di kelas 5 ini. Boleh kamu tulis di sini. Nanti setelah ditulis kita akan di depan yang sudah disediakan dulu. Bisa? Bisa. Bagikan dulu ya kelasnya ya. Sudah dapat semua? Sudah. Sekarang silakan tuliskan satu keyakinan kelas yang ingin diterapkan di kelas ini. Tulis dulu. Dalam tahapan ini siswa bebas menuliskan kira-kira mau membuat keyakinan kelas itu seperti apa. Jadi memang benar-benar dari diri siswa. Harapannya itu tadi bisa diyakini dan bisa dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Sudah selesai? Sudah. Sudah dituliskan satu keyakinan kelas ini berapa? Ya, terus kemudian nanti ada kelas kalian bisa menerapkan keyakinan kelasnya di kelas ini. Oke, sekarang dimulai dari yang pertama ya, lagu dari sini, sebelumnya lagu karena supaya bisa hiburan. Dulu, saya bilang lagi
Lisa. Ayo Afif. Ya, terus. Ayo lanjut. Aku. Guys. Ayo, lanjut. Awal, Rena. Oke, Reza. Dari satu keyakinan, kemudian ditempelkan di sini menjadi satu, terbentuklah keyakinan kelas. Ibu bacakan dulu ya. Dari yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, saling menghargai dan tolong menolong. Mengikuti pembelajaran dengan tertib, kemudian selalu bersabar dan berkata sopan, bersikap baik dan jujur, aktif dalam pembelajaran, menjaga kebersihan lingkungan, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ada berapa yang kelas ini? Ada 8. Nah, sekarang sudah terbentuk keyakinan kelas. Dan sebagai tanda kesepakatan, disepakati oleh ini. Nah, kalau disepakati berarti harus dijalankan, harus dipahami. Sekarang sebagai tanda kesepakatan kelas, setiap siswa harus tanda tangan di bawah sini, tanda tangan dan juga nama, cukup nama panggilan saja ya. Mulai dari Kiran dulu, maju sini. Ya, Kiran. Oke, lanjut Akila. Om, lo persiapan bisa? Om, ya. Terus kasih nama panggilan. Lanjut, kamu. Persiapan dari ya. Masih tampil. Ini harus lanjut, Aura. Hari ini
buat keyakinan kelas. Ada 8 poin yang harus kita yakini dan kita taati, kita laksanakan dalam tanggung jawab. Tadi kalian sudah mendengar semua? Berarti keyakinan kelas ini sudah kita sepakati. Bisa dilaksanakan? Bisa. Terima kasih. Nanti buat mendengarkan keyakinan kelas ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah contoh membuat keyakinan kelas dengan melibatkan siswa kita. Mulai dari yang pertama tadi kita membagikan kertas, kemudian kita mengizinkan mereka untuk menuliskan apapun yang sekiranya bisa mereka terapkan di kelas mereka. Berarti memang berasal dari diri siswa. Kemudian mereka bebas menuliskan, dirangkai di depan kita cek lagi satu-satu. Kalau memang ada yang misalkan mirip atau hampir sama, berarti diambil salah satu. Tapi tadi pas waktu praktek itu memang 8 poin itu berbeda-beda, sehingga 8 poin itu kemudian kita sepakati sebagai keyakinan kelas 5 saya yang sudah saya tempel juga di kelas saya ini. Di sini sudah saya tempel di depan, sudah ada tanda tangan siswa juga, ada poin-poinnya juga, dan harapannya siswa bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama seperti itu. Selanjutnya kita membahas tentang segitiga restitusi. Nah, ini kaitannya dengan restitusi yang tadi sudah kita bahas. Ini untuk segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan di sini, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk tahapan menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan biasanya kalimat-kalimat yang digunakan guru pada tahapan menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Atau misalkan ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ada contoh lain juga, kamu berhak merasa begitu. Itu hal yang wajar. Nah, untuk tahap validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan biasanya kalimat yang digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau bapak ibu guru bisa menggunakan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau juga bisa menggunakan kalimat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian untuk tahap ketiga itu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya jika termotivasi secara intrinsik, kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini yang perlu ditekankan pada pembahasan kita tentang budaya positif, itu memang intinya adalah motivasi intrinsik. Biasanya ini untuk tahapan menanyakan keyakinan itu menggunakan kalimat, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini kalimat-kalimat yang biasa digunakan dalam menanyakan keyakinan. Nah, kemarin saya sudah mempraktekkan tentang segitiga restitusi pada pada 2 kasus, yaitu ini kasus pertama yaitu menceritakan tentang Amila yang marah sampai menggebrak meja karena
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Mari kita simak video penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Adalah dibilang kamu bertanya Ia berbuat bisnisnya saling berapa sama oh begitu ya wajar sama sekarang itu kamu itu juga pasti akan lalu apa yang Saya anak-anak berkata sama juga presiden. oh begitu pasti kamu berguna seperti itu karena alasannya ya Ia lalu maksudnya dengan sudah susah tapi dari saya sendiri. ya wajar sekarang makan sama daerah kerjaan juga bisa saja ini sangat dari dalam mampu yang tidak berpadu dulu dari itu misalnya sekarang itu tidak ada pemanas atau bekerja itu sesuai dengan yang Tidak perlu menurut kamu realitas apa yang saling mengatakan betul kalau kamu menanyakan kamu tidak jadi kalau kamu realitas apa yang harus kamu lakukan harus harus selalu bersabar dan kamu bersedia misalkan ini bersedia dulu. apa yang kamu lakukan dari masalah ini Saya akan belajar bersama dengan rasa yang melayani dan ya tetap sekarang terima kasih. sama-sama. Nah, ini adalah penerapan pada kasus pertama. Di situ mulai dari tahapan menstabilkan identitas, yang mana saya di situ tidak langsung menganggap tindakannya itu salah, karena memang hal yang wajar ketika tugas sis kita dicatat oleh orang lain pasti reaksinya seperti itu. Kemudian masuk pada validasi tindakan yang salah, yaitu hal yang wajar, dan itu juga masih dalam tahapan yang wajar karena dia masih hanya marah dan mengebrak meja, tidak melakukan sampai hal-hal yang buruk, misalkan memukul atau mencubit. Nah, validasi tindakan saya salah itu saya menanyakan kira-kira apa yang kamu lakukan pada aku, kemudian pemecahan masalahnya seperti apa, salah tidak seperti itu. Setelah itu masuk pada tahapan menanyakan keyakinan, yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah saya buat tadi. Melanggar tidak sama keyakinan yang sudah kita buat. Kalau dia sudah sadar karena melanggar, baru ditanyakan solusi pemecahan masalah versi dia atau versi siswa kita, baru kemudian kita arahkan untuk pemecahan masalahnya. Nah, dan berikut ini adalah video tanggapan dari murid saya yang sudah saya ajak untuk proses penerapan segitiga restitusi. Saya adalah Zahra dari kelas 6. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan amarah dan selalu bersabar serta menghadapi teman. Nah, karena pada kasus itu yang dilanggar adalah saling menghargai. Jadi dia berusaha untuk menerapkan kembali keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati, yaitu saling menghargai antar teman. Kalaupun memang ada permasalahan, sampaikan pada guru agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Kemudian pada kasus yang kedua, yaitu di sini Kiran itu menjadi siswa yang memang sering datang terlambat. Di situ saya mengajak Kiran untuk melaksanakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahannya yang mencakup 3 tahapan tadi.
Mari kita diskusi bersama-sama ya. Kenapa sih pikiran selalu dalam sekolah? Karena saya tahun lalu yang ada di Pasari kalau dalam sekolah itu sesuai dengan menurut aku yang ada di sini itu seperti menyelesaikan kesepakatan berani disiplin dan juga yang sifat yang harus kita tunjukkan cara meminta maaf. Sedangkan apa yang kita lakukan supaya kita dapat melakukan saya dari brand langsung untuk supaya kamu tidak dapat menghadapi semuanya sekarang tapi selalu Seperti itu untuk penerapan segitiga restitusi dalam kasus siswa yang sering melanggar. Dan pertama tadi kita tanyakan terlebih dahulu kenapa dipanggil ke ruang ini, salah tidak, seperti itu. Kemudian yang validasi tindakan kesalahan, yaitu tadi kira-kira kenapa kok datang terlambat, tanyakan dulu alasannya, sampai pada tahap menanyakan keyakinan, yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas kita dan memecahkan masalah yang dihadapi. Ini juga merupakan tanggapan siswa yang sudah saya ajak untuk menerapkan segitiga restitusi. Saya Ken Mu'akhirkan dari kelas 5. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi dan tidak datang terlambat ke sekolah. Begitu contoh penerapan segitiga restitusi, sekiranya nanti bisa diterapkan dalam kasus-kasus lain yang Bapak Ibu temukan, sehingga dalam menyelesaikan masalah itu kita bisa berperan sebagai manajer atau bisa mengajarkan pada siswa untuk memecahkan masalahnya sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Selanjutnya, nah di sini adalah beberapa dokumentasi dari penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Salah satunya yaitu menyambut kedatangan peserta didik. Tentunya ini kaitannya dengan penerapan senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Karena bagaimanapun juga itu adalah karakter positif yang harus kita terapkan pada diri anak. Apalagi di era yang sekarang ini unggah-ungguh atau tata krama sudah mulai berkurang karena perkembangan zaman. Jadi walaupun terkesan sederhana, menyambut siswa dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun itu sangat penting. Kemudian di sini juga ada sholat zuhur berjamaah. Tentunya ini berkaitan dengan nilai religius yang sudah kita ketahui bahwa nilai religius itu merupakan bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila yang kita terapkan mulai dari misalkan sholat zuhur berjamaah atau membaca Asmaul Husna atau bisa dikenal dengan program Panji ya, Panji mengaji tidak hanya Asmaul Husna tapi juga membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat pendek pada Al-Quran. Selain itu juga diterapkan dengan berdoa atau berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan diskusi kelompok dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kita ubah mindset kita bahwa pembelajaran itu hanya transfer pengetahuan. Kita ubah mindset kita bahwa guru itu sebagai sumber satu-satunya sumber belajar. Sekarang sudah ada perubahan paradigma belajar yang mana kita itu sebagai guru perannya hanya
indikator yang menuntut tercapainya tujuan pembelajaran. Bukan lagi istilahnya kita hanya menerapkan jelaskan, catat, hafalkan. Nah, sekarang kita ubah, apalagi dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memfasilitasi semua potensi anak. Pastinya dengan menerapkan media, model, atau metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik anak. Di sini itu saya menggunakan media pembelajaran juga, menggunakan metode diskusi kelompok juga, sehingga ada interaksi dan kolaborasi antar peserta didik dan juga guru sebagai penuntunnya atau fasilitator. Kemudian di sini menggunakan berbagai media pembelajaran. Nah, setiap pembelajaran itu harus menyenangkan untuk anak agar menimbulkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Di sini saya menggunakan LCD, menggunakan media, dan juga menggunakan permainan-permainan interaktif. Karena memang sudah kodrat zamannya, zaman digital atau zaman teknologi. Kalau tidak diimbangi dengan pembelajaran yang seperti ini, mungkin yang ada hanya siswa merasa tertekan. Ikut pembelajaran hanya untuk formalitas mencapai nilai terbaik, tapi tidak membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, mandiri, kolaboratif maupun kompetitif. Kemudian memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya, apapun pekerjaannya, apapun hasilkan. Beri mereka ruang untuk berekspresi, beri mereka ruang untuk menyampaikan hasil diskusinya, sehingga timbul keberanian dan tanggung jawab pada diri anak terhadap pekerjaan yang sudah mereka selesaikan. Kemudian menerapkan ice breaking dalam pembelajaran. Jujur sebelumnya saya pun juga jarang menerapkan ice breaking, tapi setelah saya mengetahui manfaat dari ice breaking, itu memang intensitasnya lebih sering saya menerapkan ice breaking karena memang sangat bermanfaat untuk pembelajaran. Yang sederhana saja, misalkan seperti tadi ada tepuk semangat, ada tepuk pagi, siang, sore, malam. Kadang juga ada permainan-permainan yang membuat siswa itu tidak bosan dalam pembelajaran, hanya mendengarkan apa yang kita sampaikan, mulai dengan speaking bernyanyi, menggerakkan badan, atau tepuk-tepuk. Itu walaupun sederhana, itu berhasil membuatnya fokus dan kesannya senang dalam pembelajaran. Kemudian menggunakan permainan board ball sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Mungkin tidak hanya board ball ya, ada banyak sekali. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah tahu, seperti kahon, seperti kuisis, seperti board ball, itu banyak sekali ditemukan di media sosial atau internet. Penggunaannya pun juga banyak. Kalaupun yang ada yang kesusahan, boleh kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian di sini juga membuat kelas nyaman dan kaya teks. Sebisa mungkin kita menghias atau menyediakan tempat untuk belajar itu yang menyenangkan, walaupun tidak mewah, tapi mendukung terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Misalkan kelas saya ini memang perlu tempelan yang ada poster, ada keyakinan kelas, ada juga poster-poster pembelajaran, ada papan prestasi, ada jam kehadiran, kemudian juga ada balon refleksi. Jadi memang dunia anak itu kan dunia bermain. Kalau rumah atau kelas yang kita datangi itu sudah kesannya menakutkan atau tidak sesuai dunia mereka, pastinya juga akan malas atau berperilaku sama mereka. Kemudian di sini mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Nah, ini adalah tindak lanjut dari program, mungkin bisa disebut LISA atau lihat sampah ambil. Karena di sini kita menggunakan barang bekas seperti botol aqua gelas atau dus bekas, kemudian dibuat sedemikian rupa menjadi tempat pensil.
jadi lebih bermanfaat lagi. Selain itu juga mengasah kemampuan siswa untuk memanfaatkan barang-barang yang kurang berguna, bertambah nilai gunanya, serta mengasah kreativitas. Pelajaran-pelajaran seperti ini penting sekali, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka itu ada P5, wadah bagi kita untuk mengasah kemampuan anak berkreasi dalam berbagai ilmu. Selanjutnya ini juga ada kegiatan upacara hari Senin. Ini juga penting sekali karena selain melatih kedisiplinan juga meningkatkan cinta tanah air kita pada Indonesia. Kemudian gotong royong membersihkan halaman ini juga perlu sekali, bisa dilaksanakan setiap hari Jumat pagi atau setiap hari juga bisa. Selain itu kita sebagai guru juga harus meningkatkan kreativitas atau inovatif. Dalam hal ini saya membuat beberapa media pembelajaran mulai dari pohon pintar, ada ragam Nusantara, kemudian ada jemuran bahagia, ada juga monopoli atau ular tangga yang isinya itu soal-soal tentang pelajaran. Jadi tidak hanya muridnya yang diasah kreativitasnya, tapi guru juga harus berani keluar dari zona nyaman untuk berkreasi, dan tentunya juga aktif mengikuti pelatihan-pelatihan baik online maupun offline. Sekarang ini kan juga banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti. Jadi tidak hanya murid yang belajar, tapi kita guru juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang seperti itu. Selanjutnya, tidak lupa dalam setiap kegiatan itu pastinya harus ada konsultasi dengan kepala sekolah atau berkolaborasi dengan Transjawa dan melakukan refleksi. Dan kolaborasi ini penting sekali ya, karena kita itu berada dalam sebuah komunitas atau sebuah organisasi. Kita tidak bisa berjalan sendiri, ada urutannya, ada tata caranya, dan penting sekali untuk berkolaborasi hingga menciptakan komunitas praktisi. Harapannya nanti bisa ada komunitas praktisi di sekolah yang di situ kita bisa membahas banyak hal. Misal sedang ada topik permasalahan pembelajaran, bisa dibahas bersama-sama. Kemudian melaksanakan refleksi, yaitu mengetahui kelebihan dan kelemahan apa yang sudah dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Ini penting sekali karena kita harus tahu sehingga kegiatan berikutnya itu akan jauh lebih baik. Nah, ini adalah pembelajaran berbasis impact, juga termasuk salah satu kegiatan yang bisa mendukung terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Di sini itu saya mengajar tentang iklan. Nah, iklan, dan saya membebaskan siswa untuk membuat iklan. Boleh video, boleh berupa desain. Karena memang pembelajaran sekarang diferensiasi, jangan pernah memaksakan kepada siswa harus belajar dengan cara ini. Bebaskan mereka untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang suka acting atau kinestetisnya itu tinggi, boleh misalkan dengan membuat video. Atau untuk yang visualnya tinggi, bisa dengan desain atau membuat iklan dengan melalui aplikasi Canva. Selanjutnya yaitu ada masih dalam pembelajaran berbasis impact, yaitu tadi penerapan dengan pembelajaran menggunakan botball. Botball itu tidak hanya menjodohkan seperti tadi saja ya, tapi juga ada bentuknya berputar-putar seperti ini, ada kotak-kotak juga, ada kaki silang, ada roda berputar, banyak sekali. Dan ini bisa diterapkan di dalam pembelajaran apapun. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya tadi sudah membuatnya, dan ini adalah dokumentasinya bahwa keyakinan kelas itu penting. Harapannya nanti Bapak Ibu juga bisa membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya dan ditempel di dinding kelasnya masing-masing sehingga bisa dilaksanakan. Kemudian yaitu, nah ini kita sampai pada acara penutup. Acara penutup di sini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional
dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, dari kegiatan ini kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa budaya positif itu tidak bisa diciptakan oleh satu orang, tapi kita harus berkolaborasi menciptakan sebuah kebiasaan-kebiasaan baik yang kiranya bisa membentuk karakter positif anak. Kemudian dari segi pembelajaran juga kita aktif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menyenangkan, dengan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tentunya membuat siswa itu lebih bersemangat. Ayo mari sama-sama kita berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di SD 5 Hadipolo. Siap Bapak Ibu Guru untuk menyiapkan budaya positif di SD 5 Hadipolo? Baik, terima kasih. Semoga nanti kita bisa mulai melaksanakan dan menciptakan budaya positif di SD 5 Hadipolo. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku pemateri pada diseminasi penerapan budaya positif SD 5 Hadipolo sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4 bersama saya Dia Atmarini, calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Kudus. Sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi acara diseminasi penerapan budaya positif pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat menerapkannya di SD 5 Hadipolo. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Belum. Baik, kalau belum, guru akan menjelaskan terlebih dahulu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang dapat kita terapkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, keyakinan kelas itu bentuknya hampir mirip seperti kesepakatan kelas. Dan kelas 5 harus memiliki keyakinan kelas. Kenapa dalam bentuk keyakinan? Karena dengan keyakinan maka kita nantinya bisa meyakini pada diri kita sendiri dan pastinya kita akan berusaha bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Nah, untuk keyakinan kelas itu sendiri, misalnya itu di dalam kelas kita harus saling menghargai dan saling menolong. Itu juga termasuk contoh dari keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Kalimat positif itu yang seperti apa? Nah, misalnya tadi saling menghargai, saling menolong. Misalnya di dalam kelas itu ada aturan tidak boleh menyontek. Nah, sebaiknya jangan menggunakan kata tidak boleh, jangan, dilarang, tapi diubah menjadi apa? Selalu bersikap jujur dalam mengerjakan tugas. Jadi untuk keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat positif. Paham sampai sini? Nanti, ini guru akan memberikan kertas. Kalian harus menuliskan keyakinan kelas apa yang ingin diterapkan di kelas 5 ini. Boleh kamu tulis di sini. Nanti setelah ditulis, kita tempelkan di depan yang sudah disediakan guru. Bisa? Bisa. Bagikan dulu ya kertasnya ya.
Sudah dapat semua? Sudah. Sekarang silakan tuliskan satu keyakinan kelas yang ingin diterapkan di kelas ini. Ditulis dulu. Masing-masing satu saja, bebas mau keyakinan kelas apa yang mau dituliskan. Sudah selesai? Sudah. Sudah dituliskan satu keyakinan kelas yang ingin diterapkan? Sudah. Kalau sudah, nanti di depan ada kertas, kalian bisa menempelkan keyakinan kelasnya di kertas dulu. Paham? Paham? Oke, sekarang dimulai dari yang pertama dari Akila dulu. Boleh di sini, tempelkan di sini. Sebelumnya dibuka dulu lemnya supaya bisa nempel. Nah, dulu. Ayo dilanjutkan lagi. Lanjut bisa. Ayo Alif. Ya, buka dulu. Dari sini. Ayo lanjut. Alif. Nah. Baik. Ayo lanjut Aurel, Pesa. Oke, Pesa. Dari satu keyakinan, nah kemudian ditempelkan di sini menjadi satu, terbentuklah keyakinan kelas. Ibu bacakan dulu ya. Dari yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, saling menghargai dan tolong menolong. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Kemudian selalu bersabar dan berkata sopan. Bersikap baik dan jujur. Aktif dalam pembelajaran. Menjaga kebersihan lingkungan. Mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ada berapa keyakinan kelas ini? Ada 8. Nah, sekarang sudah terbentuk keyakinan kelas. Dan sebagai tanda kesepakatan, disepakati apa tidak ini? Ya. Kalau disepakati berarti harus dijalankan, harus ditaati. Sekarang sebagai tanda kesepakatan kita, setiap siswa harus tanda tangan di bawah sini. Tanda tangan dan juga nama. Cukup nama panggilan saja ya. Oke, dimulai dari Kiran dulu, maju sini. Ya, Kiran. Oke. Lanjut Akila. Sebelah sini. Yuk persiapan bisa. Ini. Ya.
Yuk dilanjutkan, Alif. Sini. Sini loh sini. Oke, bagus. Kasih nama panggilan. Lanjut, Awul. Persiapan batin ya. Oke, kasihkan batin. Sini kamu di sini. Ya, betul. Lanjut, Aurel. Ya. Reza. Ini sama. Ini nama. Ya, semuanya dulu. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Ada 8 poin yang harus kita yakini dan kita taati, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tadi kalian sudah tanda tangan semua? Berarti keyakinan kelas ini sudah kita sepakati. Bisa dilaksanakan? Bisa. Nah, terima kasih. Nanti Ibu akan mengenalkan keyakinan kelas ini di kelas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila, saya sangat senang membuat keyakinan kelas bersama Bu Dia dan akan bertanggung jawab. Saya Kiren, saya bersemangat membuat keyakinan kelas dan akan menerapkannya. Saya Aurel, saya senang dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Saya Alul, saya tertarik dengan keyakinan kelas yang saya buat dan saya bahagia.
Demikian aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru hebat dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.